وقل رب زدني علما. Tapi ini ada lagi pertanyaan. Apakah kepahaman kaum seperti Jukam ini secara dalil akan terus lestari sampai hari kiamat walaupun sudah kita sampaikan dengan sejelas-jelasnya? Allahu a'lam. Yang jelas, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Allah akan menjadikan cobaan, sebagian kalian menjadi cobaan buat yang lain. Yang artinya apa? Kelompok-kelompok atau firqah-firqah yang menyimpang itu akan terus ada, akan terus ada. Dan seandainya bukan Jukam, akan ada firqah yang lain. Dan supaya diketahui nih oleh teman-teman di Jukam nih, seringkali teman-teman di Jukam ini diberi syubhat begini, seandainya Jukam ini nggak benar, nggak mungkin bisa berkembang pesat, bisa eksis sampai sekarang. Ini nggak mungkin. Adanya jamaah bisa berkembang pesat di mana-mana, apalagi bisa bertahan sampai sekarang, itu karena ridhonya Allah. Saudara sekalian, itu cara berdalil yang salah, ya. Itu cara berdalil yang salah. Kalau saudara-saudara berdalil dengan banyaknya pengikut, maka di luar sana ada atau mungkin banyak firqah-firqah yang pengikutnya jauh lebih banyak daripada Jukam. Sekarang misalnya Syiah, pengikutnya lebih banyak daripada Jukam. Mereka bahkan menguasai beberapa negara. Apakah ini tanda bahwa Syiah itu diridhoi oleh Allah? Bukan. Kalau banyaknya pengikut itu adalah ukuran ridhonya Allah, berarti Syiah ini lebih benar daripada Jukam. Kenapa? Pengikutnya lebih banyak daripada Jukam. Begitu juga dengan eksistensi. Jukam merasa bisa bertahan dari tahun 41 sampai sekarang. Ini adalah bentuk ridhonya Allah, bukti ridhonya Allah, bukti pertolongan Allah. Itu juga salah. Kalau ukurannya eksistensi, Syiah itu sudah ada sejak kapan? Sejak zaman sahabat. Munculnya Syiah itu kapan? Sejak zaman sahabat. Misalnya paling lambat rasa kurang-kurangnya itu zaman kekhalifahan Ali, atau bisa sebelumnya, atau bisa sebelumnya. Sampai sekarang Syiah masih eksis. Apakah itu bukti kalau mereka diridhai oleh Allah? Tidak. Dan yang lebih jelas lagi adalah orang-orang kafir, kekafiran, kemusyrikan, dari dulu sampai sekarang selalu ada. Apa itu bukti bahwa kemusyrikan itu diridhai oleh Allah? Tidak, saudara sekalian. Jadi ini jangan terjebak ya. Ini termasuk akidahnya orang Mu'tazilah. Akidahnya apa? Orang Mu'tazilah. Bahwa Allah tidak akan menciptakan sesuatu yang Allah tidak ridho. Terjadinya sesuatu itu adalah bukti bahwa Allah itu ridho. Keliru, ya, keliru. Jadi kehendak Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah kehendak atau iradah kauniyah. Iradah apa? Kauniyah, atau yang disebut dengan masyiah, yaitu sesuatu yang Allah kehendaki dia terjadi. Dan yang ini tidak ada hubungannya dengan ridhonya Allah. Misalnya Allah menghendaki kufurnya orang kafir,
Bukan berarti Allah ridho pada kekufuran. Allah menghendaki terjadinya maksiatnya orang yang berbuat maksiat, itu bukan berarti Allah ridho dengan kemaksiatan, bukan. Jadi namanya masyiah, kehendak Allah yang bersifat kauniyah, ini tidak berhubungan dengan ridhonya Allah. Adanya ini terjadi bukan karena Allah ridho atau sebaliknya, itu tidak. Yang kedua adalah iradah syar'iyyah. Apa? Iradah syar'iyyah, kehendak Allah secara syar'i. Secara apa? Syar'i, secara syariat. Allah perintah begini, Allah melarang begini. Itu namanya apa? Syariat. Nah, inilah yang berhubungan dengan ridhonya Allah. Bila kita bisa kerjakan ini menjadikan ridhonya Allah. Bila kita tidak mengerjakannya, maka itu akan mengakibatkan murkanya Allah. Jadi jangan berdalil dengan eksistensi suatu firqah itu adalah bukti ridhonya Allah, bukan. Memang secara kauni Allah menghendakinya, secara takdir, secara qadar Allah menghendakinya, tapi secara syar'i Allah tidak menghendakinya. Paham? Apalagi berdalil dengan jamaah yang semakin kaya. Nah, ini juga dalilnya orang jahiliyah. Masih ingat? Nah, bagaimana orang kafir mengatakan? وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Mereka mengatakan harta kami lebih banyak, anak-anak kami lebih banyak, enggak mungkin kami disiksa. Jangan berdalil dengan ini. Jamaah dulu berapa, sekarang berapa, jamaah dulu punya apa, sekarang punya apa. Ini bukan dalil, ya. Itu bukan dalil kebenaran, enggak. Dalilnya kebenaran, ukuran kebenaran adalah kecocokan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bila yang kita pahami cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah kebenaran. Bila yang kita pahami, yang kita tetapi tidak cocok dengan Quran dan Sunnah, maka itu bukan kebenaran. Walaupun pengikutnya banyak, walaupun sudah eksis ribuan tahun, walaupun pengikutnya kaya-kaya, walaupun pengikutnya banyak yang berpangkat dan seterusnya, nah, itu bukan ukuran kebenaran.